Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut, sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya baik ya di rumah. Pagi ini kita mau mulai kebaktian kita nyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Mari kita naikkan ucapan syukur kami. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Bilang, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kita boleh bersama-sama walaupun secara online kebaktian. Kiranya Tuhan pimpin kebaktian ini, semoga Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini sukacita ya? Sukacita. Sukacita nggak nih? Sukacita. Nah, kalau kita sukacita, yuk kita angkat pujian. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nanti teman-teman di rumah ikutin kakak nari ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Injak buminya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau
Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Jangan Menyerah. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini bersama kakak Kak Sherly dari Pos Cipanas. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua beserta dengan semua anggota keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik, walaupun sudah 4 bulan kita semua beribadah online di rumah kita masing-masing, namun kakak percaya kita semua tetap semangat, kita tetap bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga istirahat kami semalam, dan Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru di pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan penuh sukacita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang terkenal. Nah, adik-adik bisa tebak nggak siapa dia? Dulu dia sangat jahat.
dia sering mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia menangkap orang-orang itu dan memasukkannya di dalam penjara. Tapi suatu hari dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia menjadi buta dan kemudian setelah dia disembuhkan, dia bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu nggak siapa dia? Siapa? Iya, benar. Itu Paulus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Paulus. Nah, karena itu, ayo kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-44. Tapi hari ini kita baca 3 ayat dulu ya, yaitu dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Nah, adik-adik, dalam pasal sebelumnya, pasal yang ke-21, diceritakan bahwa pada saat itu Paulus ditangkap. Nah, kenapa dia ditangkap? Karena dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Pada saat itu orang-orang Yahudi tidak suka ketika Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, karena itu Paulus ingin membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Nah, dia ingin naik banding, dia ingin bertemu dengan Kaisar yang berada di Roma. Nah, karena itu dia bersama dengan para tawanan yang lainnya. Pada saat itu mereka berlayar, mereka naik sebuah kapal, mereka berlayar dari sebuah pulau yang namanya Pulau Kreta menuju ke Roma. Dalam perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Paulus diterjang oleh angin badai, sehingga membuat kapal itu terombang-ambing di atas lautan. Kapalnya miring ke kiri, kemudian miring ke kanan, sehingga semua penumpang yang ada di kapal itu sangat ketakutan. Mereka takut mati tenggelam. Kemudian kapal itu hanyut, sehingga mereka harus menaikkan sekoci ke atas kapal. Sekoci itu adalah sebuah kapal kecil yang gunanya sebagai kapal penyelamat. Nah, adik-adik, mereka juga harus memasang alat-alat penolong supaya kapal mereka tidak terdampar. Kemudian mereka juga menurunkan layar dan membiarkan kapal itu pun terapung-apung di atas lautan. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi keesokan harinya? Apakah badai itu sudah berhenti? Atau ternyata badai itu belum berhenti, adik-adik. Mereka masih diterpa oleh badai, sehingga mereka terpaksa harus membuang muatan kapal. Mereka harus melemparkan barang-barang yang ada di kapal itu ke laut agar kapalnya menjadi lebih ringan. Bahkan setelah beberapa hari lamanya, mereka tidak bisa melihat matahari dan bintang-bintang karena badai yang begitu besar. Lalu apa yang dirasakan oleh para penumpang kapal? Kalau adik-adik yang berada di kapal itu, bagaimana rasanya? Nah, pasti semuanya ketakutan, semuanya sedih. Mereka semua kehilangan harapan. Mereka berputus asa, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Dan mereka
pasti akan mati. Nah, tapi ketika itu Paulus berdiri di tengah-tengah mereka. Paulus mengajak mereka semua untuk tetap bertahan. Paulus mengajak mereka semua untuk tetap bersemangat, tetap tabah hati, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong mereka semua. Paulus menceritakan kepada mereka bahwa pada malam hari sebelumnya ada malaikat Tuhan yang datang kepada Paulus. Dia berdiri di sisi Paulus dan dia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau." Sampai pada malam yang ke-14, kapal mereka masih terombang-ambing di atas lautan. Dan pada tengah malam, awak kapal, anak buah kapal, mereka mencoba untuk melarikan diri. Mereka ingin kabur dengan naik sekoci. Akhirnya mereka menurunkan sekoci tersebut ke laut. Tapi Paulus tahu, dan Paulus memberitahu kepada para perwira dan prajurit bahwa kalau mereka pergi, kita semua tidak bisa selamat. Akhirnya para prajurit itu pun memotong tali sekoci, sehingga para anak buah kapal itu tidak jadi melarikan diri dan mereka tetap berada di kapal itu. Keesokan harinya, Paulus mengajak mereka semua untuk makan, karena Paulus tahu selama 14 hari mereka semua menahan lapar dan tidak mau makan karena mereka sangat ketakutan. Akhirnya Paulus mengambil roti dan Paulus berdoa mengucap syukur atas roti tersebut kepada Tuhan di hadapan mereka semua. Kemudian Paulus memecah-mecahkan roti itu dan mulai memakan roti itu, sehingga orang-orang yang melihat pun menjadi dikuatkan hatinya dan mereka pun ikut makan beserta dengan Paulus. Nah, adik-adik, di dalam kapal itu ada sejumlah 276 orang bersama dengan Paulus. Setelah mereka makan, mereka pun membuang gandum yang ada di atas kapal itu agar kapalnya menjadi lebih ringan. Nah, adik-adik, ketika hari sudah menjelang siang, akhirnya mereka melihat sebuah teluk, sebuah pantai. Nah, mereka mencoba untuk mendekati pantai tersebut, tapi karena kapalnya sudah sangat rusak, akhirnya para perwira menyuruh orang-orang yang pintar berenang agar mereka pun loncat ke laut dan mereka berenang agar mereka bisa sampai terlebih dahulu ke pantai. Lalu orang-orang lainnya menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal yang ada di situ. Akhirnya mereka semua bisa selamat dan mereka semua bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita bisa belajar dari Paulus. Paulus tidak pernah takut dimanapun dia berada dan apapun yang dialami, karena dia selalu berharap kepada Tuhan. Paulus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolongnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Apapun yang adik-adik sedang rasakan hari ini, apapun yang adik-adik sedang alami hari ini, mungkin adik-adik yang merasa di rumah sedang merasakan kesedihan, adik-adik tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman, adik-adik tidak bisa pergi jalan-jalan, adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah minggu untuk beribadah, adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Atau mungkin adik-adik saat ini sedang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, adik-adik sedang merasakan kekurangan, atau mungkin ada juga anggota keluarga kita yang sedang sakit. Nah, itu semua mari kita bawa kepada Tuhan
melalui setiap doa-doa dan harapan kita naikkan kepada Tuhan. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup untuk menolong adik-adik. Adik-adik, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, yakinlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita itu semua. Nah, karena itu marilah kita mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Setiap masalah kita harus hadapi tidak dengan putus asa, namun kita tetap bersuka cita, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penghiburan kita, karena Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik susah, ketika adik-adik sakit, ingatlah bahwa masih ada Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan kita semua. Seperti pujian yang mengatakan bahwa tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku, hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk Paulus yang mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa di dalam kondisi sulit sekalipun kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini, apapun yang sedang kami rasakan hari ini ya Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan, kami mau tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan tetap memberikan kami jalan keluar, Tuhan akan tetap menolong kami dan memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kirim di rekening di bawah ya, ataupun dikumpulkan di dalam amplop minggu sebelumnya. Jadi nanti kalau udah bisa ke gereja lagi, adik-adik boleh bawa ke guru sekolah minggunya. Dan kita doakan terus ya supaya COVID-19 ini dapat cepat berlalu. Nah, untuk itu kita akan nyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan baik di gereja kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa,
Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, yang sekiranya memberkati bangsa kami, berkati pemimpin kami yang ada saat ini, Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, Tuhan, yang sekiranya menolong mereka serta semua jajaran pemerintah yang ada di dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pandemi yang ada saat ini, yang terjadi di seluruh muka bumi ini, kiranya biarlah semua ini boleh cepat berlalu, dan kami merindukan Tuhan, lawatan Tuhan juga atas bangsa kami, dan kami sangat rindu juga untuk kami dapat kembali ke gereja seperti semula. Kami boleh berkumpul bersama-sama di gereja, memuji, memuliakan nama Tuhan, saling menyapa antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Keseharian kami di rumah, Tuhan, yang sekiranya menolong memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik di rumah boleh saat teduh ya. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah aja ya, tetap semangat. Bye-bye.